Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Ramaputra, perwakilan dari kelompok KKP saya yang beranggotakan Muhammad Akmal Wicaksana, Fikri Faldino, Alfi Lukman Hakim, Fadlu Rohman, Muhammad Yunus, dan Sufiyanti Infanteri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan program aplikasi KKP kami yang berjudul Sistem Manajemen Stok Barang pada Toko Obat AD Citayam. Berikut demo aplikasinya. Pertama-tama, sebelum memasuki menu utama dari aplikasi ini, user dihadapkan oleh tampilan login, di mana user harus memasukkan username dan passwordnya yang terdaftar pada database. Setelah login dinyatakan berhasil, maka akan masuk ke dalam tampilan menu utama. Pada tampilan ini, ada data master yang terdiri dari data barang, data pemasok, data pelanggan, dan data karyawan. Lalu, terdapat dua jenis transaksi, yaitu transaksi barang masuk dan transaksi barang keluar. Dan juga ada cetak laporan. Pada tampilan data barang, di sini terdapat tabel yang menampilkan semua data barang yang ada pada database MySQL. Ada juga kolom pencarian untuk mencari data sesuai kata kunci yang user masukkan. Sebagai contoh, saya akan mencari barang yang berkategori vitamin. Maka hasilnya akan muncul sebagai berikut. Lalu terdapat tampilan form untuk menambah atau memodifikasi data barang. Di sini user akan memasukkan kode barang, nama barang, kategori barang, dan jumlah stok yang tersedia. Ada beberapa tombol pada tampilan ini, yaitu tombol tambah berfungsi untuk menambah data, tombol update berfungsi untuk merubah data yang ada, tombol clear berfungsi untuk mengosongkan kolom inputan, dan tombol delete berfungsi untuk menghapus data dari database. Di sini saya akan memberikan contoh untuk penambahan data. Jika penambahan data berhasil, maka akan langsung muncul pada tabel data barang. Lalu, untuk update, saya akan coba mengubah nama barangnya. Jika berhasil, maka data akan langsung diperbarui. Lalu untuk tombol delete, jika berhasil, maka data akan langsung dihapus dari database. Lalu, ada juga form untuk menambah atau memodifikasi kategori barang. Di sini, user akan memasukkan nama barang dan keterangan penggunaan kode barang sebagai arahan untuk memasukkan kode barang pada tabel data barang. Pada tampilan ini, terdapat tombol yang berfungsi untuk menambah, merubah, dan menghapus kategori yang ada. Pada tampilan data pemasok, di sini terdapat tabel yang menampilkan semua data pemasok yang ada pada database MySQL. Sama seperti data barang, di sini juga terdapat kolom pencarian yang berfungsi untuk mencari data yang diinginkan.
Lalu, terdapat juga tampilan form untuk menambah atau memodifikasi data pemasok. Di sini, user akan memasukkan nama pemasok, nomor telepon, alamat, dan email dari pemasok. Di sini juga terdapat tombol yang berfungsi untuk menambah, merubah, dan menghapus data dari tabel data pemasok. Sebagai contoh, saya akan melakukan penambahan data. Maka, jika berhasil, data akan langsung muncul pada tabel data pemasok. Lalu untuk update sebagai berikut. Jika berhasil, maka data akan langsung diperbarui. Lalu untuk delete sebagai berikut. Jika berhasil, maka data akan langsung dihapus dari database. Lalu, pada tampilan data pelanggan, di sini terdapat tabel yang menampilkan semua data pelanggan yang ada pada database MySQL. Sama seperti tampilan data pemasok, di sini juga terdapat kolom pencarian yang berfungsi untuk mencari data yang diinginkan. Lalu, pada tampilan ini juga terdapat tampilan form untuk menambah atau memodifikasi data pelanggan. Di sini, user akan memasukkan nama pelanggan, nomor telepon, alamat, dan email dari pelanggan. Di sini juga terdapat tombol yang berfungsi untuk menambah, merubah, dan menghapus data dari tabel pelanggan. Sebagai contoh, saya akan melakukan penambahan data. Jika berhasil, maka data akan langsung muncul pada tabel data pelanggan. Lalu untuk update sebagai berikut. Jika berhasil, maka data akan langsung diperbarui. Dan untuk delete sebagai berikut. Jika berhasil, maka data akan langsung dihapus dari database. Dan pada tampilan data karyawan, sama seperti sebelumnya, di sini terdapat tabel yang menampilkan semua data karyawan yang ada pada database MySQL. Di sini juga terdapat kolom pencarian yang berfungsi untuk mencari data yang diinginkan. Lalu, terdapat juga tampilan form untuk menambah atau memodifikasi data karyawan. Di sini, user akan memasukkan nama karyawan, user untuk login, password untuk login, nomor telepon, dan alamat dari karyawan. Di sini juga terdapat tombol yang berfungsi untuk menambah, menghapus, dan merubah data. Sebagai contoh, saya akan melakukan penambahan data.
Jika berhasil, maka data akan langsung tampil pada tabel data karyawan. Lalu untuk update sebagai berikut. Jika berhasil, maka data akan langsung diperbarui. Lalu untuk delete, jika berhasil, maka data akan langsung dihapus dari database. Lalu untuk transaksi, di sini terdapat tampilan dari transaksi untuk barang masuk. Pada tampilan ini terdapat tabel yang menampilkan riwayat dari transaksi yang telah dilakukan. Dan juga terdapat kolom pencarian untuk user mencari data yang diinginkan. Lalu terdapat tampilan form untuk melakukan transaksi barang masuk. Di sini user akan memilih kode barang yang terdapat pada data barang, nama pemasok yang terdapat pada data pemasok, jumlah stok yang dipesan, dan tanggal saat transaksi dilakukan. Sebagai contoh, saya akan melakukan transaksi untuk kode barang H003. Untuk H003 itu sendiri memiliki nama barang Kiranti dengan jumlah stok saat ini ialah 10. Jika transaksi berhasil, maka data dari transaksi akan masuk ke dalam riwayat transaksi barang masuk, dan juga jumlah stok pada data barang akan bertambah. Lalu pada tampilan transaksi untuk barang keluar, sama seperti transaksi barang masuk, di sini juga terdapat tabel yang menampilkan riwayat dari transaksi yang telah dilakukan. Dan juga terdapat kolom pencarian untuk user mencari data yang diinginkan. Lalu terdapat tampilan form untuk melakukan transaksi barang keluar. Di sini user akan memilih kode barang yang terdapat pada data barang, nama pelanggan yang terdapat pada data pelanggan, jumlah stok yang dipesan, dan tanggal saat transaksi dilakukan. Sebagai contoh, saya akan melakukan transaksi untuk kode barang H003. Untuk saat ini, barang dengan kode barang H003 memiliki jumlah stok sebesar 60. Jika transaksi berhasil, maka data dari transaksi akan masuk ke dalam riwayat transaksi barang keluar, dan data barang akan berkurang. Lalu pada tampilan cetak laporan, di sini terdapat 6 tombol yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 4 tombol untuk mencetak data master dan 2 tombol untuk mencetak riwayat transaksi. Untuk tampilan dari laporan ini ialah sebagai berikut. Nah, ini adalah tampilan dari laporan data barang. Ini adalah tampilan dari laporan data pemasok. Lalu ini adalah tampilan dari laporan data pelanggan. Dan ini adalah tampilan dari laporan data karyawan.
Di sini juga terdapat kolom untuk user mencetak data berdasarkan kata kunci yang dimasukkan. Sebagai contoh, saya akan mencetak data barang yang berkategori vitamin. Maka hasilnya akan muncul sebagai berikut. Lalu untuk tampilan dari laporan riwayat transaksi ialah sebagai berikut. Ini adalah tampilan dari laporan riwayat transaksi barang masuk. Dan ini adalah tampilan dari laporan riwayat transaksi barang keluar. Lalu di sini juga terdapat kolom untuk user mencetak laporan berdasarkan tanggal yang diinginkan. Sebagai contoh, saya akan mencetak laporan transaksi barang masuk pada tanggal 1 Juli 2023. Hasilnya akan muncul sebagai berikut. Baiklah, sekian demo aplikasi yang saya tampilkan. Jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.